Halo, selamat sore. Selamat sore, Peli. Halo, suara Bapak macet-macet apa tidak? Macet dikit, Pak. Suruh temannya masuk ya, sambil ngisi absensi. Iya, Pak. Halo, Yogi. Suruh temannya masuk ya, sambil ngisi absensi. Iya, Pak. Selamat sore, Yusa. Sore, Pak. Suruh temannya masuk ya, sambil diisi Iya, absensi. Pak. Pada kemana semua ini temannya? Memang tiap hari kalian gini lama-lama masuk. Halo, Jugal Handrat. Lama tak bernam, lama nggak kelihatan. Mana aja? Wah, udah hilang lagi dia. Tadi udah masuk sih Jugal Handrat. Yang lain gimana kabarnya? Sehat? Yogi gimana? Sehat, Pak. Mana wajah kalian? Nggak ada yang nampak satupun. Yogi, lagi ngapain ini?
Nongkrong. Halo Yogi, lagi ngapain? Halo Yogi, lagi di mana? Tidur? Di rumah, Pak. Sambil tidur. Iya. Oke, bagi yang belum ngisi absen, segera diisi. Ini masih 3 orang yang ngisi. Kemudian, sudah tampilkan materinya? Udah, Pak. Udah, Pak. Mana si Google Hundred tadi? Tadi udah masuk, keluar lagi deh. Waduh. Di sini dia udah ngisi absen belum? Belum. Oke, jadi kita masuk ke pengenalan metode gather dan shader. Jadi di sini gather dan shader pada Java adalah dua metode yang digunakan untuk mengambil dan memperbaharui nilai suatu variabel. Jadi metode gather berkaitan dengan mengambil nilai yang diperbaharui. Dari suatu variabel. Sementara metode shader digunakan untuk mengatur atau memperbaharui nilai dari variabel yang ada. Kemudian sini metode gather dan shader pada Java juga dinamai sebagai asesor dan mutator. Kemudian ini adalah sintaksnya. Tampilkan ini ya. Oh, ini. Jadi ini adalah sintaksnya. Sintaks itu aturannya. Jadi di sini apabila menggunakan metode shader dan gather, dia menggunakan public. Itu untuk shader dan gather. Sedangkan untuk gathernya dia setelah public menggunakan return. Kemudian pada metode shader setelah public dia menggunakan this. Oke. Jadi perhatikan ini. Jadi public class dalam kurung nama kelas. Jadi yang mau kita buat nanti adalah ini. Kemudian perhatikan ini garis 2 ini maksudnya dia menjelaskan dari program ini. Maksudnya di sini dia akan menjelaskan kelas member dan variabel. Nah, jadi inilah dia penjelasan programnya bahwa pemanggilannya private, buka kurung tutup kurung tipe data, kemudian nama variabel. Kemudian untuk metode gather dan untuk mengambil datanya, di sini menggunakan public, tipe data, get, nama variabel. Itu dia. Jadi ini turunannya ini. Dia bedanya di sini, di get, menggunakan get. Kemudian langsung dipanggil return nama variabel. Setelah itu pemanggilan untuk metode shader-nya untuk mengambil data. Jadi yang pertama tadi public, kemudian void set, kemudian ini nama variabel, kemudian dalam kurung ini tipe data, kemudian nama variabel.
Untuk tipe datanya ini dia ya. Nah, untuk nama variabel yang ini yang digunakan. Kemudian dipanggil this titik nama variabel sama dengan nama variabel. Itulah sintaksnya untuk metode shader dan gather. Jadi tujuan utama penggunaan metode gather dan shader pada Java adalah untuk menyembunyikan data. Jadi variabel dari suatu kelas diberikan modifier public, private, itu dia. Kemudian gather dan shader diekspos menggunakan modifier public agar nilai dari variabelnya dapat diakses dan diperbaharui. Itu dia. Jadi tadi ini dia. Apabila private dia berarti nama variabel. Kemudian apabila public, ini public dia menggunakan metode gather dan shader. Itu dia ini ya. Kemudian di sini dengan menggunakan gather dan shader, kita dapat mengontrol bagaimana variabel dapat diakses dan diperbarui dalam kondisi yang tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gather dan shader memberikan keamanan akses ke variabel yang melindungi nilainya agar tidak dapat diubah ataupun diakses dari luar kelasnya. Jadi ini dia untuk sintaksnya. Yang pertama di sini public class program. Jadi yang dipanggil adalah untuk tipe privat tadi artinya untuk nama variabelnya ini dia. Jadi dipanggil privat string ini nama. Sudah. Kemudian untuk metode gather-nya yaitu dia berbeda ya. Apabila tadi menggunakan private, maka sekarang menggunakan public. Nah, ini dia untuk metode gather dan shader, dia menggunakan public. Untuk metode gather dia pemanggilannya public string. Ini tipe data ya. Nah, ini tipe data. Tipe data. Kemudian get nama. Nama ini dari sini. Kemudian pemanggilan selanjutnya return spasi nama. Nama ini juga dari sini. Selanjutnya kita masuk ke metode shader. Jadi caranya public void set nama string nama. Kemudian this nama sama dengan nama. Nama ini tadi dari sini. Coba kita perhatikan ulang sama yang tadi. Untuk variabel di sini privat string nama. Jadi di contoh tadi ini dia. Privat tipe data. Tipe data itu kan ada string, ada integer, ya kan? Kemudian nama variabel. Jadi nama variabel kita tadi menggunakan kata nama. Oke. Pas kan? Ini. Privat tipe data, kemudian nama variabel. Jadi variabelnya kita menggunakan kata nama. Kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode yang pertama itu metode gather. Jadi tadi cara pemanggilannya metode gather public, tipe datanya string, get, kemudian nama variabel. Nah, ini dia. Public, tipe data, get, nama variabel. Kemudian di bawahnya return, nama variabel. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu metode shader-nya. Jadi di sini public void set nama, kemudian tipe data, nama variabel. Jadi this titik nama sama dengan nama. Jadi
ini adalah tipe datanya, tipe data. Kemudian ini adalah nama variabel. Oke, ini dia yang tadi. Public void set, nama variabel, tipe datanya tadi apa, string, kemudian nama. Itulah dia untuk yang ini. Public void set, nama, dalam kurung string, nama. Itu dia ya. Pada contoh di atas, nama variabel diberikan modifier private, sementara untuk metode gather dan setter diberikan modifier public. Jadi ini menandai variabel dengan modifier private bertujuan untuk menyembunyikan data. Jadi perubahan pada nama variabel tidak dapat dilakukan atau diakses secara langsung dari luar kelas. Jadi di sini nama variabel ada banyak. Yang pertama, nama variabelnya private in data. Ini artinya integer atau tipe data. Maka pada metode gather-nya, cara pemanggilannya nanti menggunakan public. Pada metode setter pun menggunakan public. Ya kan? Kemudian di metode setter ini tadi public, tipe data get, nama variabel. Betul tidak rumusnya? Kemudian setelah public pada metode gather ada return spasi nama variabel. Itu dia ya. Selanjutnya pada metode setter pemanggilannya public void set data, ini adalah tipe data integer, kemudian data. Terus cara pemanggilannya this titik data, ini data ini nama variabel, kemudian sama dengan data. Data ini juga nama variabel. Kemudian private release. Jadi di sini nama variabelnya elemen, ini dia elemen. Maka pemanggilannya untuk elemen private release pada metode gather itu public, ini sudah menjadi kewajiban dan return. Kemudian release get elemen. Oke. Kemudian setelah itu kita panggil return elemen. Itu dia untuk metode gather-nya. Bagaimana untuk metode setter-nya? Untuk metode setter-nya di sini pemanggilannya public dan this ini wajib. Maka public void set, ini elemen, nama variabelnya, array, tipe datanya, release, kemudian elemen. Elemen ini adalah variabelnya. Kemudian pemanggilan selanjutnya this titik elemen. Elemen nama variabel sama dengan nama variabelnya elemen. Kemudian untuk nama variabel yang ketiga yaitu ada ini nama, yaitu private string nama. Bagaimana cara memanggilnya di metode gather? Yang pertama public, string ini tipe datanya get nama. Kemudian setelah itu return nama. Nama ini adalah tipe adalah nama variabelnya. Kemudian untuk metode setter pemanggilannya ada public void set, kemudian nama variabel, string ini tadi tipe data, kemudian nama variabel. Kemudian this titik nama sama dengan nama. Jadi namanya ini dan ini adalah nama variabel.
Kemudian ada private date. Oke. Pada metode gather, cara pemanggilannya public date, huruf D besarnya ya. Kemudian get, date besar. Kemudian return date. Selanjutnya pada metode setter, public void set date, kemudian date kecil. Kemudian this titik date sama dengan date. Itulah untuk pemanggilannya. Selanjutnya pemanggilan yang terakhir ini berbeda pada metode gather-nya. Jadi dalam kasus boolean ini get diganti dengan is. Kalau tadi ini kan ada get, ini get, ini get, ya kan? Jadi pada boolean, tipe data boolean dia diganti is. Maka programnya public boolean is flag. Terus return flag. Jadi pada metode setter dia tidak berubah, dia tetap menggunakan set. Maka public void set flag dalam kurung boolean flag, kemudian this flag sama dengan flag. Oke. Jadi di sini ada contoh lainnya. Ada kelas mahasiswa yang akan kita bahas. Di kelas mahasiswa ini, dia menggunakan dua nama variabel. Ada variabel nama dan name. Jadi perlu diingat, apabila Bapak bilang variabel, maka dia menggunakan panggilannya private. Jadi, yang pertama, private string nama. String ini tadi apa? Tipe data. Kemudian nama ini apa? Nama ini adalah nama variabel. Begitu juga pada name. Name ini adalah nama variabel. String ini adalah tipe datanya. Selanjutnya, penggunaan metode gather-nya. Di sini public string menggunakan get, kemudian nama variabel, kemudian return this titik nama variabel. Itu dia ya. Selanjutnya kan tadi ada dua, ada nama dan name. Ini masih nama, kita panggil untuk name. Public string get, ini get name, kemudian return this name. Itu dia untuk metode gather. Selanjutnya kita masuk ke metode setter. Jadi pada metode setter tetap menggunakan public. Maka yang pertama untuk panggil nama di sini ada public void set nama, kemudian string nama. Ini nama variabelnya. Kemudian this titik nama sama dengan nama. Selanjutnya kita panggil untuk name. Jadi di sini public void set name, tipe datanya, kemudian name. Maka yang terakhir this titik name sama dengan name. Itulah dia untuk contoh yang kedua. Jadi penjelasannya metode gather dan setter harus diberikan modifier public karena metode ini diakses dari luar kelas. Jadi perbedaan metode gather dan setter berada pada nilai kembalian. Kemudian pada parameternya dan isi metodenya. Jadi metode gather tidak memiliki nilai kembalian void atau kosong. Sedangkan metode setter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil karena tugasnya hanya untuk mengisi data ke dalam atribut. Nah, jadi ini dia untuk memasukkan objek kelasnya. Ini perhatikan yang garis 2 ini. Ini untuk penjelasan kalimatnya, untuk programnya. Maka nanti di sini akan membuat objek dari kelas mahasiswa. Jadi mahasiswa, nanti namanya Andri, kemudian new mahasiswa. Maka untuk
penggunaan metode shadernya di sini, Andri titik set nama. Kemudian dipanggillah si Andri. Inilah yang keluar nanti hasilnya Andri. Kemudian Andri titik set name. Maka inilah yang akan ditampilkan nanti. Maka untuk metode gather-nya, disinilah ditampilkan. System.out.println. Inilah dia nanti. Yang pertama kali keluar pada saat programnya jalan ini. Nama titik 2. Maka di sampingnya ini adalah Andri. Kemudian untuk sistem out println, di sini nanti yang tampil adalah ini, nim titik 2. Kemudian di sampingnya ini, di sini adalah ini nim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nama titik 2 Andri, kemudian nim 1 sampai 6. Itulah hasilnya ketika dijalankan. Penggunaan gather dan shader dianggap sebagai praktik terbaik dalam pengembangan program Java, khususnya dalam mengontrol atribut dan metode yang digunakan. Adapun tujuan penggunaan metode gather dan shader adalah untuk meningkatkan keamanan data dan membantu menciptakan kode yang aman dan tangguh, fleksibel, dan terpelihara. Oke, materi kita hanya itu saja. Apakah ada yang mau ditanya? Kenapa di kelas kita makin lama makin sedikit ya? Komtingnya juga udah mulai apa? Padahal di sini ada berapa orang? Kita 14 sama saya. Berarti 13 kan? Ayo, pada kemana semua nih temannya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Kok nggak aktif WA-nya ini ya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Yang ngisi daftar hadir di sini masih 3. Bagaimana? Belum ngisi absen? Yusa belum ngisi? Udah? Udah, Pak. Udah. Sini Feli, Yogi, Yusa. Buat siapa lagi yang belum di sini yang hadir? Si Yogi udah, Feli udah, Swita udah? Belum? Swita, Hamesa, mana muka kalian dua? Bentar Pak, ini diisi. Jangan dibiasain belakangan. Nanti takutnya mati lampu atau hujan deras di situ nggak bisa ngaten. Bapak yang main bantu-bantu aja ngisi absennya. Ya kan? Namanya kalau nggak diisi absennya Bapak ditegur. Oke. Berarti nggak ada yang mau bertanya kayaknya. Bagaimana dengan mata kuliah yang lain? Apakah kalau kalian masuk gini juga, Yusa? Apakah sedikit Iya, juga Pak, yang masuk? iya, sedikit juga. Tapi kan kalau yang kelas-kelas lain gabung sama kelas yang lain juga, Pak. Kalau ini kan cuman TGI aja gitu. Iya, Bapak bingung. Padahal kelas Mungkin kalian banyak yang kerja, Pak. kelas kalian banyak yang beasiswa kan? Mungkin banyak yang kerja, Pak. Jadi nggak bisa ngejoin. Ya, nggak boleh gitulah. Kan bisa dikondisikan.
Apa salahnya dihidupkan zoom-nya? Pak, saya lagi di kantor, matikan kamera ya. Dibilang gitu kan enak kan? Ya Iya, udah, Pak. serah dia mau ngapain di situ, mau pergi, mau ditinggalkan. Yang penting pertama kali mukanya sudah nampak. Pak, saya izin ya lagi di kantor, nampak karena gini. Udah, ini nggak ada sama sekali. Karena banyak ini. Seperti siapa kemarin? Si Jugal Handrat. Kerjanya bukan kantorannya. Dia ngantar-ngantar paket. Ya, kalau ngantar paket kan bisa berhenti sebentar. Kan nggak sampai 2 jam kan. Paling 30 menit atau 40 menit kan paling lama. Karena Zoom paling lama 40 menit. Kadang pun nggak sampai siap kita buat. Itu dia. Coba bagaimana caranya kalian mau jadi bos kalau nggak bisa diatur. Ya Iya, kan? Pak. Berarti jadi buruh terus tuh macam mereka. Mereka nggak mau jadi bos, nggak mau diatur. Yang penting kerja sendiri. Jadi Bapak pun dulu gitu, sambil kuliah S2, Bapak pun narik juga, narik Gojek. Cuman ya waktunya kuliah, Bapak kuliah. Ya kadang keringatan, sampai bau pun. Ya cuman kayak mana, namanya kewajiban kuliah. Kalian gratis lagi kan, kuliahnya kan. Nah, Bapak waktu diusul uang kuliahnya 7,5 juta per semester. Berarti kalau 1 tahun berapa? 15. Ayo, mana lebih sakit? Sama-sama kerja lepas. Itu dia ya. Iya, Pak. Nah, jadi tolong dibilangin sama kawannya, jangan kayak gitu. Kalau mau berhasil ya masuk gitu. Kadang saya nggak ikhlas juga buat nilainya. Sementara hadirnya berapa persen lah gitu. Karena kan kalian Bapak masukkan ke portal Siakat. Yang namanya udah berbasis internet, kan dia menghitung sendiri kan programnya. Nah, coba lah bayangin kalau misalnya absensinya cuma 20% selama 16 pertemuan udah masuk UAS sama UTS. Bagaimana coba? Ada lagi kemarin dari kelas 11, kelas teknologi informasi, nggak pernah masuk. Tiba-tiba ada lembar jawabannya. Bagaimana itu? Berdosa nggak kalau buat nilainya Bapak? Berdosa. Kenapa bilang? Bisa saja Bapak buat B. Karena peraturan kampus. Misalnya harus minimal B atau C gitu. Bisa aja, cuman ya pasti nanti kan kalian wisuda Bapak gini. Oh, alah ini anakku yang kemarin yang malas itu. Kok bisa lah dia wisuda? Mau jadi apa lain? Betul kan? Betul. Paling ujung-ujungnya ya dia melanjutkan kerjanya lagi. Misalnya kemarin jadi kurir ya, kurir terus. Nggak ada gunanya sarjananya. Betul nggak? Betul nggak Yogi? Betul, Pak. Nah, itu dia ya. Untuk yang lain gitu ya, tolong temannya dinasehati ya. Iya, Karena Pak. kalian udah semakin lama makin tambah semesternya. Ini semester 4. Ya kan? Kami pun jarang lihat yang lain-lain, Pak. Kalau ngejum-ngejum di kelas lain pun jarang orang itu masuk, Pak. Paling kami-kami aja. Ya itulah, dinasehati lah temennya ya. Oke lah, waktu kita pun udah mau habis. Ada lagi pertanyaan nggak ya? Biar kita akhiri aja. Nggak ada, Pak. Oke, jadi Bapak harapkan kalian kabarilah teman kalian ya, supaya masuk. Oke, minggu depan kita lanjut perkuliahannya. Jadi tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah yang terbaru ya. Oke, selamat Ya, sore Pak. semuanya. Silakan diisi absensinya yang belum absen. Selamat sore, bye-bye. Sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Sorry, Pak.